wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi dan Ibu Jenny yang telah bersedia saya wawancarai untuk membantu PPG saya. Mudah-mudahan amal ini menjadi amal ibadah untuk Ibu berdua. Di sini saya mengidentifikasi masalah saya. Yang pertama, kurangnya motivasi anak-anak kita, terutama di sini sebenarnya hampir rata di setiap kelas anak kita tuh, baik di kelas 11 maupun kelas 12 pasti ada anak yang istilahnya hari-harinya banyak bekerja atau main HP. Indikasi masalahnya sama saya rasakan. Yang pertama, mereka tidak fit lagi ketika belajar, sehingga muncullah rasa lesu, letih, lelah. Bahkan ketika jam istirahat dia memanfaatkan tidur. Sering ketika kita pergantian jam itu antara guru satu dengan misalnya guru Ibu Jenny keluar, saya masuk, mereka masih ketiduran. Sulit saya bangunin, kayak bangunin bangunin anak gitu. Nah, itu apa penyebab masalahnya selain lingkungannya, faktornya istilahnya sudah tertangkap. Ketika saya tanya, kenapa nak tidur terus di kelas, kenapa seperti ini? Saya kerja Bu, malam tadi saya mengandang di kandang ayam, jaga kandang ayam. Dan saya kerja Bu, saya ngampas batu bara, itu masalahnya Bu. Jadi istilahnya menurut Ibu Jenny maupun Ibu Susi, pernah nggak menginterview seperti si Farel, si Farid, atau si Rita, si Bima gitu? Silahkan Bu, siapa duluan? Tadi siswanya Farid dan Farel ya. Iya. Kata Ibu Devi tadi, Ibu Devi sering melihat bahwasanya anak itu dalam pembelajaran suka ngantuk, tidak semangat untuk belajar karena salah satu faktornya dia bekerja. Iya Bu. Nah, kalau lihat dari faktornya karena dia bekerja tadi, sebabnya pasti dikarenakan perekonomian keluarga yang kurang mendukung, atau anak itu bisa dikatakan kategori dari keluarga yang kurang mampu. Akhirnya mereka terpaksa bekerja dan membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pada saat pagi mau belajar mereka sudah kehabisan energi untuk mengikuti pembelajaran. Makanya di dalam kelas mereka mengantuk, ya nggak fokus dalam pembelajaran. Kalau menurut saya itu Bu Devi. Iya Bu ya. Ketika saya bertanya, nah hasil kerja nanti apa gunanya? Beli paket lah Bu, untuk main HP, beli chip, untuk game segala macam. Istilahnya ini permasalahannya gimana solusi atau penyelesaiannya kalau menurut pandangan ibu-ibu gitu. Istilahnya pernah nggak? Istilahnya ini bagi saya benar-benar ngomong di kelas saya gitu. Makasih Bu, silakan. Bu Susi tadi belum juga nih. Oke, baiklah. Kalau saya menilai sama seperti Ibu ini, mungkin faktor ekonominya yang lemah, jadi dia membantu kedua orang tuanya. Nah, di sini solusinya bagi saya mungkin sebagai guru, mungkin kita harus lebih inovatif dan kreatif dalam menyajikan media pembelajaran agar mereka itu tidak mengantuk tadi. Jadi kalau di kelas itu kita tidak penting untuk anak itu menjadi pintar, tapi menurut saya dia mengikuti pembelajaran kita saja itu sudah cukup baik. Karena di dalam kelas itu kadang dia duduk tapi pikirannya kemana-mana. Artinya kita memberikan media berupa apa itu audiovisual, bisa juga alat peraga, sehingga mereka bisa mengikuti aktivitas kita. Kalau dianya mengantuk, mungkin gurunya itu mengajar dengan metode ceramah. Apabila ada kegiatan-kegiatan di kelas, mungkin dia akan mengikuti. Jadi itu menurut saya sebagai solusi dari permasalahan yang dirasa oleh siswa kita Farel dan Farid tadi. Jadi istilahnya dari benang merahnya, istilahnya kita jadi guru harus kreatif, terus istilahnya membuat kelas itu seperti student center, bukan guru, jadi student center. Ya, benar sekali. Pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak itu belajarnya lebih tertarik. Apa yang membuat mereka tertarik? Misalnya dia sering main game, kita bisa buat pembelajaran melalui games. Mungkin bisa seperti itu. Kita alihkan ke situ ya Bu ya. Jadi,
istilahnya pokok permasalahan mereka udah dapat, karena mereka istilahnya pengaruh lingkungan atau istilahnya faktor istilahnya motivasi dari rumah memang tidak memfasilitakan mereka, jangan ingin memfasilitakan mereka aja menjadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi penyelesaian itu istilahnya kita berusaha pembelajaran itu student center itu ya Bu ya. Itu satu. Yang kedua Bu, yang saya permasalahan kedua, saya udah berusaha nih istilahnya kelas saya nih pembelajaran saya student center, enggak saya yang berceramah, tapi permasalahannya anak tuh enggak ada feedbacknya gitu, enggak ada respon ketika saya bertanya gitu, dia meneng aja, tapi istilahnya ada berapa orang ada yang aktif gitu. Ini apa pokok permasalahannya nih Bu? Saya dulu ya Bu ya. Mungkin di sini BDP kita harus melakukan pendekatan secara individual. Jadi bukan sekedar kita masuk kelas terus kita memberikan, tidak. Tapi kita harus pertama kita harus melaksanakan asesmen diagnosis non kognitif dulu. Dan juga kita harus tahu basically dari anak-anak itu tadi berasal dari mana, kemampuannya bagaimana. Jadi kita tahu karakter. Jadi kita mesti mengetahui karakter setiap masing-masing peserta didik, sehingga ketika kita masuk ke kelas, anak yang benar-benar ingin diberikan rangsangan yang lebih daripada yang anak yang berkemampuan yang tinggi. Kadang yang rendah ini dia memang perlu perhatian khusus Ibu Devi. Jadi memang kita kalau yang sedang-sedang mungkin kita bisa secara umum kalau yang sedang, tapi kalau yang memang yang nakalnya kelihatan menonjol di situ atau dianya suka yang karakteristik lah, karakteristiknya yang unik beda ya, dari yang kita yang unik gitu itu ya. harus diperhatikan. Jadi kita harus mendiagnosis dulu agar kita tahu karakter dari setiap masing-masing peserta didik. Boleh saya ambil titik permasalahannya ini karena saya kurang pendekatan individu. Ya, ya. Kekurangan saya sebenarnya sebagai guru, kurang pendekatan individu. Saya cuma datang, hello semuanya, seakan-akan mereka tidak ada masalah. Sebenarnya mereka setiap individu ada beban masing-masing gitu ya Bu ya. Atau sebelum memulai pembelajaran mungkin Ibu Devi bisa memberi motivasi atau motivasi lah supaya mereka bisa semangat untuk belajar. Ini Bu, ke pendekatan individu itu apa? Saya harus panggil namanya, hello si A, apa kabar hari ini? Apa harus saya seperti itu menonjol benar untuk biasanya anak-anak kita yang unik seperti itu? Harus saya memang benar-benar menunjukkan bahwasanya saya care loh sama kamu gitu ya? Boleh. Mungkin latar belakang dari mereka mengapa begitu, mungkin ada suatu masalah tertentu atau mereka selain ekonomi mungkin ada lagi masalah keluarga yang lain. Mungkin Ibu Devi bisa mendekati anak tersebut atau curhat lah istilahnya, memotivasi dan segala macam, sehingga anak itu mungkin bisa lebih terbuka, akhirnya masalah yang ada itu bisa dikeluarkan, itu agaknya bisa Menyelesaikan ya, masalah, istilahnya meringankan beban mereka sehingga mereka istilahnya masuk kelas dengan istilahnya ringan. Jadi istilahnya sehari ini sebenarnya saya kurang memberi motivasi mereka sehingga mereka kurang, bebannya tidak terlepas ketika berada di kelas saya itu ya Bu ya. Kurang motivasi dari saya ya, sehingga mereka tidak care dengan saya aja nggak care, ibu ini sombong atau apa gitu, bisa dikesimpulkan ke situ gitu. Jadi memang benar-benar saya memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita yang istimewa ini ya Bu ya. Apalagi di kurikulum Merdeka ini istilahnya keberpihakan kepada anak atau peserta didik. Jadi kita memang jadi pelayan mereka gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini dapat tidak hanya sekedar tugas PPG saya aja, insya Allah ini bisa kedepannya memperbaiki anak kita sebagai generasi Z kedepannya, istilahnya harapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sebagai amal ibadah, saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.